Apa sih dampak terburuk dari Pak Jokowi terhadap Republik ini? Ya, dia merusak demokrasi, membunuh partai politik yang membesarkan dia. Itu udah mensrea yang paling buruk di dalam watak seseorang kan. Apalagi kalau kita hitung segala macam tipu, bahwa dia punya 11 triliun, bahwa dia akan bikin mobil segala macam, kan itu tipu semua itu. Tapi kemaksiatan tertinggi adalah dia merusak demokrasi. Nah, tanda pemimpin ada Qul a'udzu birabbin nas. Jadi Allah hadir padamu pertama sebagai Rabbun, mengasuh, mengayomi, menyayangi, ya. Kalau pokoknya pertama itu urusannya itu mesti nyayangin dulu, ngayomin dulu. Mau kepala dinas pariwisata, mau wakil wali kota, mau apalagi dari Kemenak, apalagi semua pokoknya nyayangin, ngayomin, itu defaultnya. Kalau terpaksa baru malikin nas, pakai kekuasaan. Jadi jangan pertama-tama langsung gunain kekuasaan, kan gitu. Kekuasaan itu nomor 2 kalau terpaksa, kan gitu. Nomor 3 ilahin nas, kekuatan. Kamu kalau macam-macam tak bikin nyembah saya kamu, tak pukulin, ya toh, tak pedeng nyembah. Nah, itu kan namanya ilahin nas. Nah, tanda pemimpin yang baik adalah kalau dia terus-menerus menunjukkan pengayoman dan kasih sayangnya. Saya akan mulai dengan mengindonesiakan diri. Amanat Allah ke kita adalah merawat, menjaga Indonesia, kan begitu. Maka kita harus teguhkan Indonesia Raya kita. Yang namanya khilafah adalah amanat Allah untuk mengurusi bumi dan penghuninya. Dan itu urusannya bukan Islam tok, karena yang disuruh jadi khalifah itu Adam, gitu. Dan itu untuk semua manusia. Jadi khilafah adalah pengelolaan kesejahteraan semua manusia. Jadi salah kalau khilafah itu sama dengan Islam. Gampangannya gitu. Makanya jangan ada Amirul Mukminin. Kalau memang ada pemimpin dari Islam harus Amirun Nas, memimpin semua manusia, memimpin semua penduduk Indonesia, memimpin semua umat manusia dan golongan apa saja dipimpin oleh dia, kan gitu. Oke, teman-teman sekalian, saya barusan ini, saya nyicil loh, saya nggak nyeramain loh ya, saya nyicil aja karena ngerespon keadaan. Jadi mungkin para penafsir Quran, para penerjemah, para ulama belum pernah menguapkan ini. Yang saya akan omongkan juga belum tentu benar. Jadi masalahnya kalau benar salah kan juga nggak bisa kita sepakati. Misalnya ketoprak itu enak apa tidak? Bagi yang seneng, bagi yang nggak seneng nggak enak, kan gitu. Dan nggak usah memaksakan. Kalau ada yang bilang nggak enak ya nggak apa-apa, kan begitu. Istri yang paling cantik istri siapa? Istrimu, kan begitu kan. Masih janjian yo gak tape ya. Sebenarnya enggak kan ya. Tanda pemimpin ada Qul a'udzu birabbin nas. Jadi Allah hadir padamu pertama sebagai Rabbun, mengasuh, mengayomi, menyayangi, ya. Kalau pokoknya pertama itu urusannya itu mesti nyayangin dulu, ngayomin dulu. Mau kepala dinas pariwisata, mau wakil wali kota, mau apalagi dari Kemenak, apalagi semua pokoknya nyayangin, ngayomin, itu defaultnya. Kalau terpaksa baru malikin nas, pakai kekuasaan. Jadi jangan pertama-tama langsung gunain kekuasaan, kan gitu. Kekuasaan itu nomor 2 kalau terpaksa, kan gitu. Nomor 3 ilahin nas, kekuatan. Kamu kalau macam-macam tak bikin nyembah saya kamu, tak pukulin, ya toh, tak pedeng nyembah. Nah, itu kan namanya ilahin nas. Nah, tanda pemimpin yang baik adalah kalau dia terus-menerus menunjukkan pengayoman dan kasih sayangnya. Sekarang saya tanya, beliau ini lebih menunjukkan kekuasaannya apa pengayoman dan kasih sayangnya? Ayo Kak Wani ngomong. Ya, bismillah ya Bu ya. Quran itu tidak hanya kata-kata. Bahkan sebelumnya Allah mengatakan Quran itu kan di dalam dirimu dan di alam semesta. Baru yang ketiga literer atau yang pakai kalimat-kalimat firman itu. Nah, yang mengkhatamkan Quran bukan hanya orang yang hafal Quran sampai khatam atau yang membaca Quran sampai khatam. Yang khatam Quran adalah orang yang menjalankan isi Al-Quran. Setiap tahap dia khataman. Oh, saya sudah bisa jujur, khataman. Saya bisa amal soleh, khataman, kan gitu. Jadi saya menganggap dan saya yakin bahwa Tangsel ini dengan pimpinan Ibu Airin ini
sudah mengkhatamkan sejumlah nilai-nilai Al-Quran untuk kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat Tangerang Selatan. Nah, malam hari ini kita Khatmil Quranin gitu ya. Nah, Khatmil Quran ini doa supaya kita senantiasa oleh Allah dipandu agar berada dalam lingkungan kebahagiaan dan kegembiraannya Al-Quran yang ada di mushaf, di lembaran-lembaran itu ada di alam semesta dan ada di dalam dirimu karena engkau sendiri adalah firman, kan gitu. Anda sendiri itu oleh Allah tiap hari dikasih firman, stop misalnya gitu ya. Allah, Anda umur 23 sudah tidak bisa lebih tinggi lagi, di stop. Allah bilang stop, Anda tidak dengar toh? Saya dengar, stop gitu. Nah, terus Anda tidak meningkat lagi gitu. Loh, itu serius saya. Jadi Allah tiap hari berfirman, ayo darahnya mengalir, ayo jantungnya jangan berhenti, dak dak dak, itu Allah berfirman tiap hari gitu loh. Dan Anda beruntung tiap hari Anda mendengarkan firman Allah itu di dalam kesadaran Anda. Dan bersyukurlah bahwa Anda difirmani dengan cara nyetop perkembangan Anda. Bayangin kalau Anda tidak di-stop. 2 meter, 3 meter, 4 meter tidak di-stop-stop. Kalau rambut memang nggak di-stop. Tapi kalau alis di-stop. Betul enggak? Anda cukur alis tumbuh lagi 1 cm berhenti. Karena Allah bilang stop ketika 1 cm. Kalau rambut enggak. Kecuali rambut bawah, enggak berkembang enggak. Kan enggak ada gondrong sampai enggak mungkin enggak. Ya Pak ya. Jadi yang di stop cuman bawah, di sini enggak. Kumis enggak di stop. Coba teliti dong sama peran Allah, teliti. Kenapa kamu ketawa? Sebenarnya nanti di rumah kok delok-delok kamu. Beol delok iya ya. Gitu. Maaf ya Bu ya. Supaya bersaudara Bu. Kalau bersaudara kan enak, guyon gitu, enggak bully-bulian gitu ya. Kalau yang tidak di stop barang Anda, coba bayangkan. Wah, repot pengelolaannya itu. Ya SOP-nya gimana? Perlu SPJ tiap hari jadi. Dihubung ke di awal, dikeluarin di celana bawah sih, di sini. Ini tak terusin, seneng Anda. Saya tanya Bu, saya ini tadi ngomong saru, pornografis, atau saya sedang menggembirakan orang? Menggembirakan, tidak ada masalah toh? Kan bisa jaga punya masing-masing toh? Iya, tidak ada masalah. Yang jomblo, bersabarlah. Toh ada sabun. Bukan arah-arah itu. Nah, ya namanya gembira loh. Terus hidup tidak gembira itu ngapain? Ya tak? Allah mengatakan basyira wa nadhira. Selalu Allah mengatakan sampaikanlah kabar gembira dariku. Kalau mereka mulai berlebihan baru kamu peringatkan. Tapi semua dalam kehidupan ini kegembiraan. Jadi bupati yang baik, wali kota yang baik, presiden yang baik adalah yang menggembirakan rakyatnya. Betul enggak? Cuman syaratnya gembira yang Allah seneng gitu. Jangan sampai gembiramu Allah nggak suka, kan gitu. Maka sekarang sholat harus gembira, puasa harus gembira. Pokoknya sekolahan harus gembira, murid-murid harus gembira, di kantor gembira. Meskipun gembira tidak perlu vulgar terus sembahyang karo guyu. Ya enggak juga ya. Tapi hatinya gembira. Loh, kalau Anda sholat enggak gembira terus kan Tuhannya kan ngersuloh. Loh gimana kok enggak gembira kamu? Kamu itu kan tinggal enak toh, hidup itu tinggal makan, bikin anak ya tinggal enak, jadi anak coba. Kalau Anda sendiri yang harus bikin anak bisa enggak? Spermanya dipilihkan, enggak bisa. Makan tinggal makan dibagi oleh para malaikat, proteinnya, kalorinya, apanya lainnya. Ya unsur-unsur gizinya dibagi, terus sampahnya dikeluarkan lewat tempatnya. Bayangin kalau Anda sendiri yang disuruh mengelola itu. Wis kono mangan loh, sudah serah, kamu kelola sendiri. Nanti tae metu rene ya gitu. Ya Pak ya, jadi bersyukur. Mari kita bersyukur malam hari ini. Semua yang hadir mudah-mudahan oleh Allah dimudahkan hidupnya, rukun keluarganya, lancar usahanya, kuat hatinya, kuat mental, tangguh mentalnya, sehat badannya. Amin ya rabbal alamin. Sakit kayak apapun, insya Allah dipulihkan oleh Allah menjadi sehat. Amin ya rabbal alamin. Ini berlaku Khatmil Quran ini tidak hanya untuk Tangerang Selatan,
tapi untuk setiap Anda dan keluarga Anda. Allah akan memasukkan Anda ke dalam juz demi juz kehidupan dan kesejahteraan, keseimbangan dan kebijaksanaan hidup. Amin ya rabbal alamin. Hidup ini tidak seperti yang Anda maui, hidup ini adalah yang dimaui Allah. Kita menyesuaikan diri, dan kalau kita menemukan ilmu dan hikmahnya, tidak ada yang tidak membahagiakan. Tidak ada yang buruk dalam kehidupan, yang ada adalah kemampuan Anda untuk menemukan kebaikan dan kegembiraan di dalamnya. Gitu. Jadi makanya sinau bareng itu supaya kita bisa berinteraksi. Misalnya saya tanya sama Anda itu suka sholat enggak toh? Ngaku. Aslinya. Loh Bu, bilang enggak suka loh Bu. Puasa. Ramadan, begitu masuk Ramadan Anda gimana hatinya? Alhamdulillah, atau waduh rek, gitu kan? Yang mana kira-kira? Anda enggak usah pura-pura, jujur aja, karena saya akan tunjukkan betapa mulianya Anda dengan kejujuran Anda itu. Kalau Anda suka durian, terus makan durian, hebat enggak? Ini seneng durian, makan durian ya enggak hebat. Tapi kalau Anda tidak suka durian, Anda demi pacar Anda, demi ibu Anda makan durian, enak enggak rasanya? Nah, Anda harus belokkan, bukan duriannya yang saya makan, tapi kasih sayang saya kepada ibu saya dan pacar saya, kan begitu? Maka dia tetap terasa enak. Jadi sekarang, sekali lagi, Anda sholat enggak suka tuh aslinya? Memanggil esok-esok itu, waduh enak-enak kemulanas, dan bukan terpisan. Puasa juga gitu. Terus Anda, supaya Anda bisa menutupi aslinya Anda bikin meme, selamat datang Ramadan, gitu kan? Marhaban ya Ramadan. Terus malaikat gayamu, gitu kan? Ya Mas ya. Oke. Terus begitu nanti malam 21, 23, 22, Anda bikin meme lagi. Kenapa engkau terlalu cepat meninggalkanku, wahai Ramadan? Terus dari setan, tai arah-arah itu. Kata setan loh ya, kata setan, ala gayanya. Wong seneng aja gitu loh. Wong sudah ditunggu-tunggu mudik, ya toh? Ya kan sudah ditunggu-tunggu. Jadi, teman sekalian, kalau Anda suka puasa, terus Anda puasa, hebat enggak? Tadi kan sudah tanya, kalau Anda suka durian terus makan durian, hebatnya apa? Enggak ada toh? Maka kalau Anda tidak suka puasa, tapi Anda mau melakukannya ikhlas kepada Allah, maka Anda mendapat derajat lebih tinggi di depan Allah Subhanahu wa taala. Justru karena Anda tidak suka. Betul enggak? Nah, jadi sekarang mau puasa enggak? Mau supaya derajatmu lebih tinggi, jelas. Nah, demikian juga sholat dan lain-lain kewajiban. Kenapa kok ada yang diwajibkan oleh Allah? Kan diwajibkan itu berarti kan diatur dalam hukum. Hukum itu sifatnya memaksa, betul enggak? Aturan itu pokoknya memaksa setiap orang. Nah, Anda dipaksa puasa, dipaksa sholat dan sebagainya, betul enggak? Kenapa kok sholat dipaksa? Karena Anda tidak suka. Kalau tidak dipaksa, Anda tidak melakukan. Kalau Anda suka, Anda akan dipaksa. Misalnya makan. Makan itu kalau tidak Anda lakukan, mati enggak? Nah, kan sebenarnya wajib tuh dia. Harus makan. Tapi apakah ada kewajiban makan? Tidak ada. Kenapa? Enggak usah diwajibkan, mesti makan sendiri. Kawin. Apakah ada? An-nikahu wajibun? Tidak ada. Paling pol itu sunnati, kata Rasulullah. Kan gitu, sunnati. Tapi tidak ada kewajiban kawin. Tapi tidak usah diwajibkan, mesti rabi ini. Sudah pasti akan kawin dengan sendirinya, betul enggak? Nah, jadi kalau yang Anda suka tidak perlu dijadikan hukum. Dijadikan hukum kalau Anda tidak suka, kan begitu. Jelas ya, makanya lagunya Romai Rama, Imam. Kenapa minuman itu haram. Minuman itu haram, mergo enak. Ya maka dilarang. Kalau ndak enak, nggak usah dilarang, ya Anda ndak minum, ndak enak kok, kan gitu kan. Jelas ya, jadi Romai Rama luar biasa juga itu. Itu makanya dia menjadi pelopor musik dangdut tingkat dunia, Pak Haji itu top itu saya waktu di Columbus di kota Athens dan di kota Columbus City ya, itu saya diskusi mengenai betapa dasarnya Haji Romai Rama ini karena dia mampu menggabungkan. Romai Rama itu sangat berpikir cerdas, modern dan religius, betul enggak? Seperti tema kita malam hari ini.
Kalau dia tidak cerdas, tidak dia gabungkan dangdut dengan musik rock. Kan itu rock toh. Dangdut itu rock. Dia sangat kagum sama Deep Purple dengan lagunya yang Child in Time itu. Deng deng deng, jreng, 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 deng deng deng. Itu kan itu rock. Nah, Pak Rhoma Irama sangat kagum. Maka ada lagunya satu yang langsung juga pakai itu. Dia modern. Kenapa modern? Loh, dia selalu memperbarui. Jadi modern itu dalam bahasa Arab namanya al-mutajaddid. Seseorang yang selalu memperbarui segala sesuatu supaya lebih efisien, lebih efektif, lebih memudahkan, lebih barokah, kan begitu namanya modern. Nah, kalau Anda modern, caranya adalah dengan kecerdasan. Nanti kita latihan bersama-sama. Saya akan ngecek masyarakat Tangsel cerdas apa tidak. Kalau mereka kurang cerdas berarti modernitasnya tidak akan meningkat. Dan kalau Anda memang cerdas dan modern, Anda pasti religius. Karena Anda tidak bisa mengelak bahwa Allah itu ada. Bagaimana? Masa Anda itu onok gitu dok? Masa ada burung merak yang begitu indah itu gak ada yang menciptakan? Kan pasti ada Allah, ada yang maha kuasa yang menciptakan. Kalau sedikit saya perpanjang. Kira-kira kalau Anda ngomong seniman, kalau seniman kan misalnya pelukis, ada pelukis naturalis, alamiah, ada pelukis realis, persis seperti aslinya, ada pelukis surrealis dibelok-belokkan, tapi kesannya tetap sama. Misalnya Salvador Dali, misalnya ya. Kalau ada yang abstrak ekspresionis, tapi tampak wajah gitu ya. Itu pelukisnya sama enggak mas? Yang realis sama yang abstrak ekspresionis, sama yang surrealis, sama yang naturalis, pasti senimannya berbeda. Jadi sekarang Anda lihat binatang. Kira-kira sama enggak yang menciptakan bebek sama ular? Pasti senimannya berbeda. Jadi malaikat yang ditugaskan Allah punya ide modern dan cerdas masing-masing. Yang satu bikin yang melata-melata ular, belut, barangmu itu, itu kan sama, kan mirip kan gitu kan. Yang menciptakan burung aja macam-macam malaikat. Loh, apakah Allah tidak menciptakan langsung? Maksud Allah sendirian semuanya? Ya dia tinggal bikin malaikat, terus dikasih kecerdasan, kreativitas, terus disuruh bikin. Yang bikin manusia, yang bikin tapelnya manusia, jasadnya manusia adalah malaikat Israel, kan gitu. Maka dia yang punya hak untuk mengambil nyawa Anda, kan gitu. Nah kalau Anda ingin tidak cepat mati, sudah ada fatwa dari ustadz-ustadz, rumah yang ada anjingnya, tidak didatangi malaikat, jadi cara berumur panjang sangat simpel. Pelihara anjing di rumah Anda masing-masing. Mampus lu ya. Iya, malaikat nggak datang. Jadi Anda kemana-mana bawa anjing. Malaikat, waduh, bawa anjing nggak jadi. Balik naik. Makanya kalau sama saya hati-hati. Nanti tak cariin yang lucu-lucu. Kan gitu. Ada lukisan, malaikat tidak mau masuk, ada patung. Jadi kalau gitu gampang, supaya umur panjang, pasang lukisan di rumahmu. Malaikat mau masuk, waduh, anak lukisan balik ya, tidak jadi kan gitu. Itu nyenengin apa namanya? Saya seneng sekali dengan logika itu, meskipun ya jangan dipakai beneran. Dan nanti ya istilah ditanya, saya mau diakalin, mau tak saya ambil ya tak ambil, tidak usah pakai anjing apa enggak anjing, saya tetap ambil. Memang sudah saatnya saya ambil nyawamu kan gitu. Itu cuma iseng-iseng gitu loh mas. Iseng-iseng. Itu kan sama dengan Bu, at-tafakkuru sa'atan khairum min ibadati sanatan. Tafakur atau belajar bersama sesaat itu melebihi ibadah 1 tahun. Nah kalau nakal anaknya kan Bu, berarti kita sekarang kan bersaat-saat, beratus-ratus saat. Berarti sama dengan ibadah beratus-ratus tahun, tidak sholat Anda nanti. Loh kok tidak sholat? Nah, saya sudah tafakur tadi malam. Jatahnya 1 kali tafakur itu 1 tahun kok sholatnya. Kan gitu, kalau mau nakal. Gitu. Nah tidak usah Anda pakai itu, saya cuma ingin agama menjadi gembira gitu loh. Anda harus cari-cari supaya Anda gembira, asal jangan melanggar-langgar yang kira-kira Allah tidak suka kan gitu. Tapi Anda harus bikin gembira. Kawin gembira, punya anak gembira, kaya gembira, miskin juga harus tahu gembira. Sudah miskin tidak gembira coba. Kan sengsara dia. Wis melarat, metudut aja kan gitu. Semakin sukar hidup Anda, semakin harus pandai bergembira, betul enggak? Itu hidup itu begitu, semakin miskin semakin gembira kan. Lucu kan? Tapi bagaimana coba? Sudah miskin,
Tidak gembira, terus untuk apa ada hidup itu? Gitu loh. Kalau memang harus miskin ya dipastikan gembira gitu loh Mas ya. Kalau kaya kan tidak perlu diapa-apain sudah gembira. Kalau miskin Anda harus berusaha, harus cerdas, harus modern, harus religius untuk menemukan kegembiraan gitu ya. Tepuk tangan untuk semua kita di Tangsel, amin ya rabbal alamin.